Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus sedang membahas terkait tentang kepenuhan hidup dalam Kristus. Ini menjadi bahasan yang sangat relevan. Sampai kapanpun, ini adalah bahasan yang sangat relevan. Jemaat Kolose ternyata syarat dengan latar belakang yang luar biasa. Ini menjadi suatu daerah di mana terjadinya percampuran antar suku dan bangsa yang mengakibatnya akan semakin banyaknya pemikiran-pemikiran yang bersifat liberal, sekuler, dan terlebih terkait tentang keyakinan-keyakinan kepada paganisme. Agama Zoroaster dari Persia yang mempercayakan tentang ramalan-ramalan, segala sesuatunya bercampur di sana. Dan kita semakin menyadari bahwa persoalan-persoalan yang kompleks itu terjadi dalam hidup kita belakangan ini. Kita berada di tempat di mana pluralisme terjadi. Tetapi persoalannya adalah kita sering sekali mengatakan terkait tentang toleransi yang berbeda sekali tentang apa yang dibahas dalam teks ini. Tentu ketika kita saling menerima satu lain sama lain, itu sesuatu hal yang tidak bisa dibantah, dan itu adalah toleransinya. Tetapi terkait tentang iman percaya, apakah saudara akan mentolerir itu ketika saudara berada dalam lingkaran setan tersebut? Jika saudara berada di dalam lingkaran setan yang membuat saudara akan meninggalkan Kristus, apa yang menjadi respon saudara? Kini kita dibawa kepada superioritas Kristus untuk merenungkan ini semua, bahwasanya kita sebenarnya tidak lagi menjadi hamba atau diperbudak oleh apapun. Sunat itu adalah bagian di mana seseorang itu tunduk, terlebih juga hukum Taurat. Tetapi kita adalah pribadi-pribadi yang telah dimerdekakan. Dan luar biasanya adalah Paulus mempergunakan bahasa hukum di sini.
bahwasanya ketika saudara memiliki hutang, saudara akan diperhadapkan dengan tulisan atau akta atau apapun itu yang dibuat dalam bahasa hukum yang mengikat saudara. Saudara tidak bisa lari terkait tentang hutang-hutang tersebut karena itu telah ditandatangani. Itu berada di atas kertas dan kemudian dituliskan dan saudara menyetujui itu. Kemudian kita dibawa kepada sebuah perenungan yang luar biasa dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Mendakwa dan mengancam. Ini adalah sebuah gambaran yang ingin mengatakan bahwasanya masalah dosa itu adalah persoalan serius yang dihadapi oleh seluruh umat manusia, bukan persoalan ekonomi. Memang seluruh bangsa bergumul dengan ekonomi, tetapi persoalannya adalah ekonomi akan menjadi rusak ketika oknum-oknum di dalamnya adalah pribadi-pribadi yang dikuasai oleh iblis. Ketika mereka memasuki sistem, mereka akan merusak tatanan ekonomi yang seharusnya memakmurkan bahkan kepada sudut atau pribadi-pribadi yang terkecil. Tetapi karena mereka telah dipakai oleh si iblis, mereka akibatnya menjadi pribadi yang tamak. Mereka punya keinginan yang tidak bisa dicukupkan oleh dunia ini. Mari saudaraku merenungkan ini. Bagaimana Kristus telah menyelesaikan ini? Paulus menarik dengan berkata, ternyata surat itu telah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Salah seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh reformasi gereja, yakni Martin Luther. 95 dalil dia pakukan di depan pintu gereja yang dimana dia berkata, keselamatan itu di dalam Kristus dan itu hanya anugerah. Apapun tidak boleh dicampur baurkan oleh tindakan manusia. Sinergisme bukan jalan keselamatan. Keselamatan itu adalah monergisme, itu adalah kehendak mutlak dan itu adalah otoritas Allah. Sehingga dia berkata bahwa tidak ada hal apapun yang olehnya kita memiliki dasar yang bersandarkan kepada itu sehingga kita diselamatkan, dosa kita diampuni. Bahkan surat indulgensia, dia memakukan itu. Hal itu mengingatkan kita kepada Kristus yang terpaku, bahwa segala sesuatu yang membebani saudara, yang akan membuat saudara binasa, ternyata segalanya telah selesai. Dari sini kita semakin mendapatkan ruang untuk berpijak, mengapa saya harus memperhambakan diri saya kepada yang akan membuat saya binasa? Ketika aku telah berada di dalam keadaan yang tidak binasa, mengapa saya harus memperjualbelikan diriku kepada sesuatu hal yang akan binasa? Mari berhati-hati dengan segala gerakan-gerakan yang terjadi belakangan ini. Karena jika itu memisahkan saudara dari Kristus, lebih baik saudara meninggalkannya. Karena waktu kita sudah sangat sedikit dalam dunia ini. Dan kita tidak tahu berapa lamakah kita akan terus bertahan di dunia ini. Tetapi kita harus mengingat satu hal, pusat dari segala sesuatunya adalah Kristus. Hidup saya, hidup saudara, berpusat pada Kristus. Di sanalah letak kebahagiaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menegur kami kembali, supaya kami tidak kembali kepada kesalahan awal kami. Tetapi kami harus bertahan dan harus memenangkan perjalanan hidup kami dengan hidup di dalam cinta yang agung, kasih yang tak terbatas, dan itu hanya di dalam Kristus. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dimuliakan nama-Mu di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.